nyetir bahasanya gitu ya. Kalau di bahar itu, kalau perahu itu tidak bisa menata kaitannya dengan antara gelombang dan perahunya, maka perahu itu akan bisa pecah. Ya, lebih-lebih kalau ujiannya gelombangnya itu tinggi. Ya, tinggi. Mari kita tengok hadisnya Rasulullah SAW. Hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Umar radhiyallahu anhu. Hudzaifah berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Umar, julusan inda Umar. Jadi di sisinya Hudzaifah itu Umar. Faqala, maka ia kemudian Hudzaifah berkata, ayyukum yahfatu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Maka dia menyeru, siapakah yang diantara kalian yang hafal tentang sabdanya Rasulullah SAW fil fitnah, di dalam persoalan fitnah. Qultu, maka aku pun kemudian menjawab, anak. Jadi di situ itu Umar itu menanyakan, siapa di antara kalian itu yang tahu persis atau hafal perkataannya Rasulullah SAW kaitannya dengan persoalan fitnah. Memang Bapak Ibu, hadis Hudzaifah itu banyak ya, terutama kaitannya dengan akhir zaman. Hudzaifah Ibnul Yaman itu riwayatnya sebagian banyak dari berita-berita akhir zaman, termasuk yang mungkin pernah saya sampaikan kepada panjenengan menyangkut masalah fitnah, di mana fitnah itu banyak nanti du'atun min abwabi jahannam, yang mungkin kemarin juga pernah saya singgung kepada panjenengan semuanya. Maka Hudzaifah menjawab, anak saya. Kama qalahu qala, ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, seperti beliau sabdakan, ya. Jadi pernah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana, yaitu innaka 'alaiha, sebagaimana yang dikatakan oleh ya sabdanya beliau. Au 'alaiha, ataupun kemudian yang ada pada Umar. Ya, mungkin di situ persis yang disampaikan oleh Umar, apa yang kemudian didengar oleh Umar, ya, dan didengar oleh siapa? Oleh Hudzaifah. Ya. Umar kemudian menyatakan, ya, di situ, innaka 'alaihi au 'alaiha la jari'un. Ya. Sesungguhnya engkau benar-benar berani, sesungguhnya kamu benar ini, artinya berani ini mempertanggungjawabkan. Maka Hudzaifah melanjutkan, qultu, ya, saya kemudian menjawab, fitnatur rajulin fi ahlihi. Pertama, yaitu fitnahnya laki-laki pada istrinya. Ya. Jadi fitnahnya laki-laki artinya suami kepada istrinya. Berarti istri, anak itu apakah kemudian bukan merupakan tempat ujian? Ya. Kemudian selain itu wa malihi, dan hartanya. Harta itu juga ujian, ya. Jadi dengan adanya harta, baik itu kekurangan ataupun kelebihan harta, ataupun kecukupan harta, itu semuanya itu adalah ujian Allah. Ya.
Kita kan ada yang tidak pas. Kalau kita ini nggak punya, diuji oleh Allah. Kalau kita ini kekurangan, diuji oleh Allah. Tapi kalau kemudian kelebihan, itu merasa itu bukan ujian. Sesungguhnya itu ujian. Ujiannya yang bagaimana? Apakah dia memegang harta yang sesungguhnya itu miliknya Allah itu dia pergunakan untuk apa? Itu diuji oleh Allah. Ataukah kemudian dia gunakan untuk sesuatu yang malah haram, ataupun sesuatu yang malah wajib ditinggalkan. Nah, ini ya. Oleh karena itu, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang itu makruh, kita ini perlu mengetahui tentang status harta. Terus bagaimana sekarang banyak orang yang korupsi, ya, maka sudah barang tentu itulah yang sesungguhnya ujian yang sangat berat bagi peradaban yang ada sekarang ini, di mana dia dengan terbenamnya dengan harta tadi, maka dia bisa menjadi fitnah, sampai-sampai fitnah ini bisa jadi itu mengeluarkan dirinya dari aturan Islam. Kenapa keluar dari aturan Islam? Iya, karena banyak di antara manusia itu kalau disuruh untuk mengeluarkan sampai zakat itu untuk mengeluarkan itu, maka perasaan yang muncul pertama kali adalah waduh kurang dari aku. Ayo kita balik sekarang ini. Sebagaimana kita berbangga mendapatkan harta kekayaan yang banyak, tetapi kita tidak merasa susah kalau kita ini tidak punya harta di akhirat. Ini Bapak Ibu, kita tidak berpikir untuk membangun rumah yang ada di akhirat, tetapi kita kemudian berlomba-lomba membangun kehidupan, artinya rumah-rumah yang ada di kehidupan dunia. Dan juga barang tentu sudah jelas sekali apabila seseorang itu meninggal dunia, maka rumah yang ada di dunia ini tidak akan bisa dibawa dalam kematian. Nontonnya biar bangun tadi ya pelan-pelan ya. Artinya ya memang untuk menjalankan kebaikan itu banyak rintangannya. Baik rintangan secara naluri yang ada pada diri kita, karena kita semuanya itu nggak ada di antara kita ini nggak suka dengan harta, nggak ada. Semuanya suka. Ya, bahasanya wong Jawa eman-eman. Kalau wong dulu itu sampai apa disumpil-sumpilin mendilah ya, sampai begitu karena saking imannya. Nah, bagi kita semuanya orang-orang yang beriman, maka kemudian mari kemudian kita ini apa? Kita berpikir sebagaimana firman-Nya Allah begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, ini di dalam surat Al-Hasr. Ya. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, hendaklah kalian berpikir, artinya hendaklah kalian memperhatikan untuk bekal hari esok kalian. Maka Allah kemudian mengulang lagi, fattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Maka jalankanlah perintah Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berulang. Jadi seruannya kepada orang beriman, tapi Allah mendahului mengatakan alladzina taqaw ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan bertakwa